Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Patabang, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDN Enam Balusu. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke, gelombang ketiga, tahun 2025 dengan NIM 25869050954. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 5 semester ganjil di SDN Enam Balusu dengan tema Aku Diciptakan Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Subtema Kesederajatan Antara Laki-laki dan Perempuan. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu. Semua bangkit berdiri. Jawab ya Tuhan, jawablah ya. Oke, silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta salah seorang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan maju nak. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita tenang dan kita berdoa. Yes, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami mulai dari rumah perjalanan hingga kami bisa tiba di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, tolong bimbing dan sertailah kami karena kami sebentar lagi mau belajar, buka akal dan pikiran kami. Semoga apa yang diberikan Pak Guru bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Bapak Putra terus. Amin. Oke, silakan duduk, Pak. Terima kasih. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol. Salut. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini adalah kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Oke. Kita tepuk fokus dulu, es breaking ya. Tepuk fokus. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke. Nah, sebelum saya bahas pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya ke kalian semua. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Oke, Yusti. Tuhan Yesus. Nah, yang menciptakan laki-laki dan perempuan adalah seru dan kurang banyak ide. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama yaitu menjelaskan makna
kesederajatan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran agama Katolik. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati kesederajatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mencerminkan kesederajatan gender di lingkungan sekitar. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kalian amati dulu gambar. Di sini ada 4 gambar yang Pak Guru buat. Nah, coba kalian lihat dulu ini. Gambar pertama apa yang dilakukan, gambar kedua apa yang dia lakukan, gambar ketiga, gambar keempat. Coba perhatikan 2 atau 3 menit. Nah, muncul pertanyaan. Dari gambar di atas, apa yang kalian simpulkan? Rosi, silakan. Pekerjaan laki-laki juga bisa dikerjakan perempuan. Oke, pekerjaan laki-laki dan atau pekerjaan perempuan semua bisa dikerjakan. Oke, nah kita kembali dulu ke sini. Nah, gambar pertama, apa yang siapa yang gambar yang pertama? Perempuan Mei. Ya, perempuan mah baliknya. Pekerjaan perempuan juga bisa dilakukan oleh Laki-laki. oke, laki-laki. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan suatu kisah penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Nah, di sini juga terdapat dalam Kitab Suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Sama dengan video ini. Coba kalian lihat dulu videonya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan. Nah, itu adalah tayangan video kisah penciptaan manusia lah. Itu adalah manusia pertama yang diciptakan, Adam dan Hawa. Oke. Nah, sekarang kalian masuk dalam kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, Pak Guru akan membagikan sebuah LKPD yang dijawab berkelompok. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian harus kerja dalam kelompoknya. Nah, LKPD ini berkaitan dengan video yang kita lihat barusan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan dalam kelompoknya merembuk untuk mengerjakan LKPD yang Pak Guru berikan. Nah, silakan. Kerja nomor 1 itu Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Itu di contreng yang mana yang benar. Yang kedua, martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah ada 3 opsi dari atas, pilih. Ya. Nah, ada lengkapi pertanyaan berikut. Laki-laki dan perempuan memiliki yang martabat yang titik-titik di hadapan Allah. Nah, dalam pertanyaan yang berikut, dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut titik-titik dan titik-titik. Nah, itu ada di video tadi dijelaskan ya. Nah, nomor berikut, tuliskan 2 contoh sikap yang kamu menunjukkan kesederajatan antara laki-laki dan
perempuan. Nomor berikut, tuliskan pekerjaan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Martabat yang sama. Martabat sama. Ya sama. Sama tuh. Ya sama. Karena kalian dalam kelompok sudah mengerjakan LKPD yang Pak Guru berikan, sekarang kita akan menyampaikan hasil diskusi kalian dengan mengutus perwakilan dari setiap kelompok, satu orang maju ke depan, perkenalkan namanya, dari kelompok mana, dan baca soalnya dan jawabannya. Dari kelompok 3 dulu. Oke. Ya, silakan perkenalkan namanya, dari kelompok berapa, dan baca soalnya. Ya, nama lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Stefania Lelang, saya dari kelompok 3. Ya. Baca soalnya dan jawabannya. Nomor 1, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi dan hidup bersama dengan kasih. Ya, pertanyaan berikut. Martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Ya, sama. Berikut. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Ya. Lanjut. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, siapakah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, lanjut. Tuliskan satu contoh sikap kamu yang menunjukkan
kesederajatan yang antara laki-laki dan perempuan saling membantu. Ya, saling membantu. Ya, Papa, lanjut nomor 6. Tuliskan pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tidak ada karena semua pekerjaan bisa dilakukan perempuan atau laki-laki. Oke, benar. Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Oke, terima kasih, Nak. Sekarang kelompok 1. Siapa yang diutus oleh kelompoknya maju ke depan? Oke, silakan perkenalkan namanya, dari kelompok mana, dan baca soal serta jawabannya. Perkenalkan, nama saya Airlin Alfania Bungin. Saya dari kelompok 1. Ya. Baca misalnya, Nak. 1. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi dan hidup bersama dengan kasih. Oke. Martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Oke. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Dalam kitab Kejadian 1 pasal 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nomor 5. Tuliskan satu contoh sikap kamu yang menunjukkan Kesederajatan. antara laki-laki dan perempuan, saling membantu. Nomor berikut. Tuliskan pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tidak karena semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh perempuan. Oke. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Oke, terakhir kelompok 2. Silakan maju, Nak. Nah, ini sudah ada perwakilan laki-laki ya. Oke, silakan sebut namanya, kelompoknya, dan serta jawabannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Aquino Gomaraya. Saya dari kelompok 2. Oke. Nomor 1. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi dan hidup bersama dengan kasih. Ya. Nomor Lanjut. 2. Martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Nomor 3. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Nomor 4. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh sikap kamu yang menunjukkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, saling membantu, saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Nomor 6. Tuliskan pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dilakukan perempuan. Pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan perempuan. Pekerjaan perempuan bisa dikerjakan laki-laki. Oke. Silakan duduk, Nak. Oke. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Oke. Nah, itu adalah hasil dari kelompok kalian semua. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang Pak Guru akan kembali membagikan soal evaluasi dan dikerjakan. Soal evaluasi ini ada 10 nomor. Silakan kerjakan per pribadi. Nah,
Pak Guru sudah membagikan soal, silakan dikerja. Ya. Ya, dicentang ya. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan kumpul kalau sudah selesai. Bawa sendiri ke sini ya, jangan dibawakan oleh temannya. Kumpul pribadi. Kumpul pribadi ya. Masih ada yang belum selesai? Nah, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Oke, nah, Pak Guru akan memberikan semua kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu laki-laki dan perempuan diciptakan setara di mata Allah. Di mata Allah atau Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa saya laki-laki jadi saya yang harus berkuasa. Atau karena saya perempuan saya tidak mau sekolah karena kalau saya sudah besar nanti saya akan cuma menjadi ibu rumah tangga. Itu tidak benar. Yang benar adalah laki-laki dan perempuan diciptakan Allah secara sama tanpa dibeda-bedakan. Sama juga dengan pekerjaan yang Pak Guru tampilkan tadi. Seorang perempuan bisa jadi pilot, seorang laki-laki juga bisa menjadi menjadi ibu. Bukan menjadi ibu, tapi bisa menjaga anak. Nah, kebiasaan kita adalah banyak yang orang laki-laki tidak mau menjaga anak. Tetapi melalui pembelajaran kita hari ini, baik laki-laki bisa juga mengepel, bisa cuci piring. Jangan hanya menyuruh perempuan. Oke, yang berikut. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Nah, Pak Guru juga telah menayangkan video tadi kisah penciptaan manusia. Nah, siapa manusia yang pertama? Nah, Adam. Karena Adam hanya sendiri saja, makanya Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong baginya. Maka diambillah tulang rusuk. Siapa? Adam. Dan dibuatlah seorang perempuan. Nah, berikut. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Jadi, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu mengelola dan memelihara bumi. Bumi sudah diciptakan Allah, makanya kita harus merawatnya dengan baik. Nah, selanjutnya,
laki-laki dan perempuan harus meneladani sikap Yesus yang mau menghormati semua orang tanpa memandang satu dengan yang lain. Jadi janganlah di antara kita terjadi antara pemisahan-pemisahan kelompok, yang miskin sama yang miskin, yang kaya sama yang kaya dengan yang kaya. Oke. Nah, berikut perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan harus menjadi kekuatan untuk saling menerima dan melengkapi kelebihan dan kekurangan sebagai laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada pekerjaan yang mungkin sangat tidak bisa dilakukan oleh perempuan, itulah waktunya laki-laki bisa membantu. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin ada dari kalian yang mau bertanya, silakan angkat tangan kalau mau bertanya. Ada atau ada yang kurang jelas dari Pak Guru? Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak, semua mengerti? Nah, puji Tuhan kalau kalian sudah mengerti. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kembali Pak Guru akan memperlihatkan sebuah lagu dan kita akan menyanyi bersama-sama. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dengan lagu yang sama tadi ya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Airlin. Prilly maju ke depan. Oke, kalau berdoa itu tidak ada yang ribut ya. Teman-teman serta Bapak Ibu guru, marilah kita tenang dan kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami mulai dari pelajaran kami hingga berakhirnya pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan keluar, bimbinglah kami, semoga apa yang kami buat bisa kami jalanin dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita berikan tepuk salut kepada tepuk salut. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran kita sepanjang hari ini, adalah kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Guru harap apa yang kita pelajari hari ini bisa dipelajari kembali di rumah, dan semoga pembelajaran kita selanjutnya kita dapat laksanakan dengan baik. Oke, silakan siapkan.